bisa dibilang Koko adalah orang yang paling bersuara ya dalam permasalahan di Ruben Onsu dan Sarwenda sendiri. Nah, itu juga rame telekonferensi melalui live. Ah iya, room live di Iya, Tok Tok di itu kan. TokTok. Boleh diceritain gak sih kok asal mula bisa terjadi room live bareng sama adik dari Sarwenda itu? Kalau jadi ini apa namanya? Ini secara kebetulan saja karena saya sebenarnya nggak kenal Ruben secara bagaimana kan, apalagi dari mantan adik iparnya Ruben itu gitu kan. Nah, jadi pada saat saya di live room live itu saya live biasa aja, biasa. Tapi di live itu memang saya membahas tentang Ruben Onsu dan memang clickbaitnya di itu ada di room saya itu ada fotonya Ruben memang kan. Nah di situ kan memang ada banyak lah. Kalau saya lihat dari videonya itu video lengkapnya itu ada 30 menit ya. Nah, tapi saya itu saya merasa saya tidak punya wewenang lah untuk menjabarkan itu. Tetapi pesan saya sebagai perwakilan netizen saja lah ya, gitu. Menurut saya eh, wajar kalau seandainya memang itu orang mengabsusikan ke situ karena kan pada saat itu juga saya menanyakan apakah berarti Ruben bohong gitu kan, dan ada pembicaraan-pembicaraan di situ yang bilang bahwa ya udah nanti saya tanya kalau itu saya nggak berani jawab tapi saya tanya pengacaranya saja. Nah, saya nggak mau terlalu ikut campur masalah hukum-hukumnya, tapi maksudnya ini pendapat pribadi saja. Anggaplah saya percaya bahwa itu bukan Ruben, tapi menurut saya kata-kata itu terlalu arogan gitu dan kurang bijak, dan itu kan akhirnya viral dan ditonton banyak orang, dan bola panas kan akhirnya ke sana gitu. Yang sebenarnya makanya saya itu yang paling terakhir sebenarnya upload itu. Jadi memang pas live saya itu diambil dari beberapa orang-orang juga yang menonton di sana dan akhirnya viral. Nah, itu kan juga di dalam live itu banyak kata-kata yang nggak pantas sebenarnya untuk dilontarkan ya kok. Kalau itu sangat miris sekali nggak sih melihat itu, dan nggak nyangka gitu bakal ada kata-kata menyudutkan gitu. Jadi dari beberapa hari yang kasus Ruben Onsu ini akhirnya naik ke media dan akhirnya jadi pembicaraan panas di warganet gitu kan. Menurut saya begini aja lah, kalau memang itu tidak ditujukan kepada Ruben, meskipun eh, banyak orang yang warganet itu berpikir bahwa itu ya pastilah untuk ke Ruben gitu kan, yang masalah 200 juta, masalah Chong, masalah Jis gitu kan. Tapi begini aja, anggaplah itu bukan untuk Ruben gitu kan. Kita sepakat saja lah di sana karena saya juga tidak mau terlalu berbelit-belit kan. Nah, tetapi apapun, kalaupun itu untuk Ruben atau untuk tidak untuk Ruben, itu adalah kata-kata yang tidak tepat dikeluarkan oleh seorang yang notabene itu adalah seorang public figure gitu. Jadi itu tidak bisa menjadi contoh yang baik, tontonan yang bijaksana yang eh, wajib untuk dicontoh gitu. Apalagi di sosial media itu kan segala kalangan anak-anak juga bisa menonton gitu. Bahkan ada kata Chong dan Najis saya dikan itu sempat kaget juga nggak sih akan dikeluarkan kata-kata itu? eh Ya saya terus terang saya shock ya, saya shock juga mendengar kata-kata itu, dan menurut saya yang berkata seperti itu eh, adalah orang yang bagi saya itu adalah orang yang menurut pandangan saya adalah orang yang sederhana dulunya kan, sederhana, sopan, manis gitu. Tapi di sini saya tidak mau menjudge sesama manusia. Mungkin dia di sana udah lose control atau emosi, tapi eh, karena ini ditonton jadinya kan dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, dan akhirnya dia mendapatkan reaksi-reaksi dari masyarakat. Tapi memang pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi memang sebisanya kalau di ruang publik atau media dia harus bersikap lebih wise lah.
Kan tadi Koko sempat bilang nggak nyangka ya yang tadinya polos, ibu-ibu berdaster gitu, pada akhirnya sifat aslinya gitu nih keluar pada saat ini gitu. Kaget juga nggak sih? Sifat asli atau tidak kan saya nggak bisa terlalu menjabarkan karena saya bukan orang yang ada di sana begitu kan. Tapi ibarat kata saya menjadi masyarakat biasa aja itu ya, warganet lah, netizen, pok neti gitu ya. Ya saya juga kaget lah gitu bisa dikeluarkan. Apalagi kalau yang dituju itu untuk mantan suaminya Ruben, yang selama ini kan saya kenal itu adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang bekerja keras, laki-laki yang rela mengorbankan hari-harinya, hidupnya, dedikasikan untuk anak-anak dan keluarganya. Kalau dari Koko sendiri kan selalu bilang Ruben adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Betul. Itu seperti apa Koko? Ini pengamatan saya aja ya, pengamatan analisa saya dan apa yang saya lihat kan. Karena sejarah itu tidak bisa ditutupin. Jejak digital itu juga tidak akan pernah dihapus oleh waktu gitu kan. Jadi kita ini semua nih melihat Ruben dari tahun ke tahun, dari masa mudanya dia, mungkin dari pas waktu Saman di Lenong Bocah, Mama Mia ya kalau nggak salah ya. Nah dari situ itu Ruben udah mulai bekerja dan bekerja. Nah kehidupan Ruben ini menurut saya kan dari awalnya dia hidup itu tidak mulus gitu kan. Dia adalah seorang cleaning service ya, dan akhirnya dia dikenal masyarakat. Nah saya kadang-kadang lihat Ruben itu saya kayak rasa capek gitu, karena ini orang ini kapan sih stopnya gitu, kapan sih senang-senangnya, kapan sih dia bahagianya gitu loh.